bocah dikon ngurusi ya. Kok apa kon ora duwe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 Mia. Ketemu lagi dengan mapel fisika ya bersama Bu Eka. Untuk bab 1 kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemampuan dasar yang akan dimiliki setelah mempelajari bab ini adalah yang pertama, dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Apakah torsi itu lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui titik P itu didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Nah, ilustrasinya seperti pada gambar 6.1, yaitu memutar baut dengan kunci Inggris ya. Nah, di sini ada titik P, terus garis kerja gayanya, garis kerja gaya, ada gaya sebesar F. Nah, di sini panjang lengan gayanya sama dengan 0, maka tau atau torsinya sama dengan 0. Jadi torsi itu faktor yang mempengaruhi adalah lengan gaya ya. Jadi jika lengan gayanya 0, otomatis taunya adalah 0. Atau dari sini bisa diartikan bahwa lengan gayanya atau gayanya itu tidak tegak lurus, padahal syarat tadi terjadi torsi itu harus tegak lurus. Di sini karena dia garisnya justru lurus, maka dia nilainya 0. Tidak terjadi perputaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu gambar yang B. Nah, di sini ada gayanya itu tidak lurus ya. Di sini membentuk sudut. Sudutnya yaitu theta. Sehingga ketika gaya ini diputar ke poros P, maka akan ketemu torsi. Bedanya dengan gambar yang sebelumnya yang A, di sini F-nya kan lurus ya. Nah, kalau di sini F-nya ada sudut, maka F ini kita harus tegak luruskan. Nah, biasanya ditarik garis ke sini, F. Nah, selanjutnya yang gambar C sama seperti yang B, cuman di sini arah gayanya ke atas. Yang B tadi arah gayanya ke bawah, yang ini ke atas. Untuk lebih pahamnya kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, torsi itu nama lainnya momen gaya atau torsi, biasanya seperti itu. Terhadap suatu poros P didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dan lengan momennya. Nih, besarnya torsi ini namanya tau ya. Ini bukan huruf T tapi tau, yaitu lambang dari torsi. Bacanya tau, T-A-U. Tau sama dengan L dikali F atau juga R kali F. L itu lengan gaya, R juga lengan gaya. Ini simbol ini biasanya berubah sewaktu-waktu ya, bisa pakai L, bisa menggunakan R. Nah, untuk aturannya ada beberapa macam. Di sini yang pertama aturan putaran tangan kanan. Putaran keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala. Vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil. Maka arah ibu jari menunjukkan arah torsi.
Somat kono somat ya. Karo sapa? Nah, tapi yang paling mudah dan sederhana bisa kalian pelajari yaitu tentang aturan menggunakan arah jarum jam, putaran jarum jam. Nah, jika searah jarum jam itu nilai torsinya negatif. Nah, jika berlawanan maka nilainya justru positif. Nah, ini rumus tadi tau sama dengan R cross F. Nih ya, dibaca tau. Nah, jika gayanya itu tidak tegak lurus atau membentuk sudut tertentu, maka rumusnya berlaku tau sama dengan R kali F sin theta. Menggunakannya sin. Nah, nanti tetanya ini berupa sudut-sudut istimewa. Seperti 30 derajat, 45 dan 60. Tau itu satuannya adalah Newton meter, sedangkan R atau lengan gaya satuannya meter dan F sudah pasti Newton ya. Contoh soal. Nah, ada batang yang memiliki poros O, panjangnya 2 meter, dikenai gaya sebesar 12 Newton, sehingga membuat batang berputar. Hitunglah momen gaya batang pada titik porosnya. Nah, ini kebetulan gaya sudah tegak lurus ya. Ini lengan nih, ini lengan gaya, ini titik poros. Nah, lengan gayanya itu besarnya 2 meter, gayanya 12. Nah, si gaya ini harus diputar ya, harus diputar ke titik poros O. Ini harus diputar ke titik poros O, harus diputar ke poros. Nah, terus yang ini lengan gayanya nanti tinggal dikalikan. Nah, F coba kita putar ya ke titik poros O. Berarti searah atau berlawanan ini ya? Searah ya? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam maka nilai torsinya tadi apa? Searah justru negatif. Nah, kalian bisa memasukkan ke rumus slide sebelumnya. Ini tau sama dengan R cross F. R-nya 2, F-nya berapa? 12. Berarti tinggal dihitung 2 dikali 12. 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, tadi arahnya kan searah jarum jam ya. Searah jarum jam itu berarti negatif. Berarti arah torsinya atau nilai torsinya sama dengan negatif 24 Newton meter. Terus kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu soal perhatikan gambar di bawah. Nah, ini ada batang ringan yang masanya dapat diabaikan. Jadi batang ini masanya nggak usah kalian hitung ya, langsung saja kita cari momen gayanya. Nah, di sini mintanya momen gaya di titik B. Titik B itu ini ya, maka yang jadi poros adalah titik B. Dan gaya-gaya FA, FC, FD itu kalian harus putar ke titik B. Nah, ini sudah ada penyelesaiannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian menguraikan gambar yang soal tadi, di sini ada FA arahnya ke bawah ya panahnya, FC ke atas. Kebetulan FC itu ada sudutnya yaitu 30 derajat. FC ini nilainya 20, tapi kalian harus membuat tegak lurus dulu. Nah, ditarik garis yang tegak lurus dengan batang, maka didapat FC sin 30. FC sin 30. Nanti ini nilai yang digunakan untuk mencari tau ya. Kemudian FD itu 20 Newton.
Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Yang dicari momen gaya di titik B, maka titik B disebut titik poros. Sehingga semua gaya harus diputar di titik B. Kita coba menyelesaikan satu-satu ya. Untuk FA sama dengan 30 Newton. Diputar ke titik B. Ayo kita putar FA ke B. Nah, ini kan B ya. Nah, seperti ini. Kalau putarannya seperti ini searah atau berlawanan? Berlawanan ya. Nah, berlawanan jarum jam maka nilainya positif sesuai perjanjian awal. Kemudian RA-nya ada. RA itu berarti lengan gaya, jarak dari titik A ke poros. Berarti RAB. RAB nilainya 2 meter. Oke. Terus lanjut ke gaya C. FC nilainya 20. Karena gaya belum tegak lurus dengan batang, maka harus dibuat tegak lurus. Diuraikan seperti menguraikan vektor. Nah, ini kan seperti penguraian vektor ya. Maka bisa ditarik garis menjadi FC sin 30. Sin 30 yaitu setengah. Berarti tinggal 20 dikalikan setengah yaitu 10 Newton. Nah, nanti nilai ini yang digunakan. Nilai 20 ini sudah tidak digunakan lagi, ganti 10. Kemudian FC sin 30 ya, udah tadi 10. Nah, kita putar nih. FC kita putar ke titik B. Nah, ini putarannya ternyata berlawanan. Kalau berlawanan positif nilai torsinya. Kemudian FD itu 20 Newton. Kita putar panah ke titik B. FD, coba gambarnya. FD kita putar ke poros B. Nah, diputar seperti ini ya. Nah, ini berarti searah jarum jam ya, berarti negatif. Berarti nilainya negatif. Nih, nilainya negatif. Nah, RD ada yaitu jarak dari titik D ke B. Jarak dari titik D ke B. Dari D ke B maka jarak DC ditambah jarak CB, atau langsung saja 3 meter ditambah 1 meter jadinya 4. Jadi RD nya nilainya 4 meter. Bisa dipahami ya? Nah, lalu kita masukkan ke rumus torsi. Rumus torsi titik B, maka nilainya adalah tau B. Tau B sama dengan jumlah dari seluruh torsi, yaitu ada tau A ditambah tau C ditambah tau D. Tau itu tadi rumusnya R cross F ya, RA cross FA, terus ditambah RC cross FC ditambah RD cross FD. Nah, ini kita masukkan nilainya 2 kali 30 plus 1 kali 10 plus 4 kali FD. FD nya jangan lupa ini ada negatifnya ya, berarti kita kasih min 20. Maka kalian hitung 60 plus 10 dikurangi 80. Ternyata nilainya adalah min 10. Jadi tau B atau torsi di titik B itu arahnya searah putaran jarum jam. Sampai sini paham ya? Selesai untuk materi tentang torsi. Kita akan lanjut materi tentang momen inersia pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.